Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak kalian semua untuk mengenal dan mengetahui lebih dalam lagi mengenai anak-anak autism. Yuk disimak sampai akhir. Autism Spectrum Disorder atau autisme atau autis merupakan gangguan perkembangan syaraf. Seperti apa sih autism itu sendiri? Gangguan ini mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak. Akibatnya, anak menjadi kesulitan untuk berkomunikasi, berinteraksi, serta berperilaku. ASD juga mencakup sindrom Asperger, sindrom Heller, dan juga gangguan perkembangan pervasif. Kelainan ini bukanlah sebuah penyakit, tapi kondisi di mana otak bekerja dengan cara yang berbeda dari cara bekerja otak orang lain. Menurut Leo Kanner, istilah autis berasal dari kata autos yang berarti diri sendiri dan ismi yang berarti suatu aliran. Sehingga autis menurutnya berarti suatu perilaku seorang anak yang berbuat semaunya sendiri baik dari cara berpikir maupun cara bertingkah lakunya. Sedangkan menurut Sutadi beranggapan bahwa autisme adalah gangguan yang mempengaruhi perkembangan neurologis berat seseorang, yaitu dari cara berkomunikasi dan berrelasi atau bersosialisasi dengan orang lain. Untuk memahami anak dengan gangguan autism, penting bagi kita untuk mengetahui beragam karakteristik yang menjadi bagian dari pengalaman anak-anak dengan spektrum gangguan ini. Karena setiap anak dengan gangguan autism memiliki keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda dalam tingkat keparahan dan cara mereka dalam mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Karakteristik menjadi landasan utama untuk memberikan dukungan yang sesuai dan memfasilitasi tumbuh kembang anak. Berikut yang merupakan karakteristik dari anak dengan gangguan autism meliputi: yang pertama, adanya hambatan dalam interaksi sosial. Dalam berinteraksi sosial, anak dengan autism seringkali mengalami kesulitan dalam memahami dan mengerti ekspresi wajah, gerak tubuh, serta emosi pada orang lain. Anak-anak dengan autism juga mengalami kesulitan untuk memahami normal sosial yang ada dan terkadang bertindak secara tidak sesuai atau kurang responsif terhadap perilaku sosial yang diharapkan. Permainan sosial sering kali sulit bagi anak-anak dengan autism. Mereka mungkin cenderung bermain sendiri, tidak memahami aturan main yang tidak tertulis, atau tidak mengembangkan permainan imajinatif bersama teman. Kedua, adanya hambatan dalam berkomunikasi. Anak-anak dengan autism seringkali menghadapi berbagai hambatan dalam berkomunikasi. Hal ini dikarenakan mereka mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dan berbicara. Mereka seringkali kesulitan menggunakan kata-kata dengan benar, mengulang kata tanpa memahami makna dari kata yang disebutkan atau disebut ekakalia, serta mereka juga mengalami kesulitan untuk memahami bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan sering menghindari kontak mata lawan bicara. Yang ketiga, adanya perilaku repetitif. Perilaku repetitif yang dilakukan oleh anak autism yaitu melakukan gerakan yang berulang-ulang seperti menggoyangkan tubuh, menggerakkan tangan atau jari secara terus-menerus, memutar dan menggelengkan kepala secara berulang, atau berkedip secara berulang. Mereka cenderung memiliki keterikatan pada rutinitas dan jadwal yang tetap, sehingga akan muncul rasa cemas dan tidak nyaman apabila adanya perubahan pada rutinitas mereka sehari-hari. Mendiagnosis spektrum autism merupakan hal yang sangat sulit karena tidak adanya tes medis seperti tes darah untuk mendiagnosis hal tersebut. Dokter melihat riwayat perkembangan dan perilaku anak untuk membuat diagnosis. Gangguan biasanya sudah dapat terdeteksi pada usia 18 bulan atau lebih. Pada usia 2 tahun, diagnosis sudah bisa dipastikan. Meski begitu, banyak pengidap autisme yang tidak terdiagnosis sampai mereka remaja atau dewasa. Hal ini dikarenakan mereka tidak mendapatkan bantuan awal yang mereka butuhkan. Mendiagnosis pengidap autisme sedini mungkin penting untuk memastikan pengidap menerima layanan dan dukungan yang mereka butuhkan. Tujuannya untuk mencapai potensi penuh pada dalam diri mereka itu. Banyak sekali orang-orang yang bertanya mengenai apakah anak autism bisa sembuh, anak autism bisa sembuh total seperti sedia kala.
Autism adalah sebuah gangguan perkembangan yang terjadi seumur hidup dan tidak dapat disembuhkan. Hal ini dikarenakan autism bukan merupakan sebuah penyakit. Namun, dengan intervensi yang tepat dan terkoordinasi, anak dengan autism dapat mengalami kemajuan kualitas hidup. Tidak ada penanganan autism untuk menyembuhkan penyakit. Perlu digarisbawahi kembali bahwa autism bukan merupakan sebuah penyakit, melainkan sebuah gangguan perkembangan pada seorang individu. Namun, ada berbagai tata laksana untuk membantu pengidapnya agar mereka dapat menyesuaikan diri dan mampu mengembangkan potensi dalam diri mereka masing-masing. Tindakan penanganan pada setiap penyandang autism bisa berbeda-beda. Penanganan yang dokter berikan pada pengidap umumnya berupa sebuah terapi. Terapi perilaku dan komunikasi. Terapi ini akan membantu dan memberikan sejumlah pengajaran pada pengidap autism, termasuk kemampuan dasar sehari-hari, baik verbal maupun nonverbal. Berikut adalah beberapa jenis contoh dari terapi perilaku dan komunikasi. Yang pertama, adanya analisis perilaku terapan untuk meningkatkan perilaku positif dan mencegah perilaku negatif. Yang kedua, ada terapi okupasi. Hal ini bertujuan untuk membantu keterampilan hidup seperti berpakaian, makan, dan berhubungan dengan orang lain. Yang ketiga, ada terapi wicara. Hal ini untuk meningkatkan keterampilan komunikasi bagi penyandang autism. Yang keempat, ada kelompok keterampilan sosial. Hal ini untuk melatih keterampilan sosial dalam lingkungan yang lebih terstruktur. Yang kelima, ada terapi integrasi sensorik guna membantu seseorang yang memiliki masalah dengan sentuhan atau pemandangan ataupun suara. Yang terakhir ada relationship development intervention, melibatkan aktivitas yang meningkatkan motivasi, minat, dan kemampuan untuk berpartisipasi dalam interaksi sosial bersama. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Semoga informasi yang sudah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.